Halo semuanya, kembali lagi di channel Regime. Di video kali ini kita masih membahas seputar komik manhwa menarik dengan karakter utama yang mempunyai kekuatan sistem yang unik. Dan ini dia 5 rekomendasi komik manhwa terbaik dengan MC pengguna sistem part ketiga. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Invisible Kueba System. Manhwa ini berceritakan tentang seorang pemuda bernama Chen Sang yang merupakan MC kita kali ini. Chen Sang merupakan orang yang kaya raya, keluarganya mempunyai sebuah perusahaan ternama, hidupnya dipenuhi oleh orang-orang yang mengikutinya, dan mempunyai sahabat dan pacar yang mendampinginya. Akan tetapi semua itu hanyalah kehidupan yang bersifat sementara. Kini sang direktur perusahaan yang merupakan ayah dari Chen Sang bunuh diri akibat dituduh telah menciptakan sebuah karya teknologi perusahaan lain. Ibu Chen Sang yang ikut bunuh diri setelah depresi karena kepergian suaminya, dan adiknya yang mengalami autisme setelah shock yang mendalam atas keluarganya. Chen Sang yang kini tinggal sendiri akibat keluarga yang sudah hancur berpikir masih mempunyai seorang teman dan pacar yang akan membantunya. Akan tetapi itu hanyalah suatu kebohongan. Chen Sang mendapati pacarnya selingkuh dengan teman baiknya, yang membuat Chen Sang kesal dan akan melaporkan dengan bukti percakapan rencana mereka terhadap keluarga Chen Sang. Di saat Chen Sang berlari untuk melaporkan hal tersebut, tiba-tiba ia ditabrak oleh temannya itu hingga berakhir sekarat, dan mendapati dirinya berada di suatu tempat dengan suatu sistem merwujudkan seorang gadis bernama pengawas baba yang akan membantu membalaskan dendamnya. Cerita kedepannya akan sangat menarik karena komik ini masih terbilang baru dan belum banyak chapter yang terdapat dalam komiknya. Crazy Professor System. Cerita dibuka dengan seorang MC yang bernama Ning Fan yang merupakan jagoan sekolah. Entah apa yang terjadi atas hidupnya, kini Ning Fan tersadar bahwa dirinya sekarang menjadi seorang guru di sebuah akademi yang bernama Kinsa Academy. Dan di saat muridnya ingin dibully, Ning Fan tersadar akan identitas dirinya yang sebenarnya. Mulai dari dirinya yang merupakan cucu dari salah satu dewan sekolah, kecelakaan yang membinasakan seluruh keluarganya, dan pembatalan pertunangan dikarenakan dirinya yang depresi atas insiden yang terjadi. Atas hal itu, kini Ning Fan yang merupakan guru tingkat S harus turun untuk mengajar kelas paling rendah dengan para murid yang punya masalah akan kekuatannya. Walau begitu, kini Ning Fan sudah sadar dan mulai membela muridnya. Atas hal itu, aktiflah sebuah kekuatan sistem yang bernama Mad Master System. Dengan kekuatan sistem tersebut, Ning Fan mendapatkan beberapa skill baru yang kuat. Dan untuk mengupgrade sistem tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan sebuah koin. Koin tersebut adalah koin kepercayaan yang didapatkan dari kepercayaan para murid kepada Ning Fan. Misalkan Ning Fan kini menyelesaikan masalah kekuatan yang ada pada muridnya dan menjadikan dirinya overpower. Bisa kalian baca karena komiknya lumayan seru. Ultimate Devouring System. Cerita berawal dari seorang pemuda bernama Ye Quan yang sedang mengincar hadiah dari sebuah permainan game online. Di saat ia berhasil memenangkan game tersebut, tiba-tiba dirinya berpindah ke dunia lain yang tidak diketahui. Dan kini, Ye Quan dihadapkan ke dalam kejadian penyerangan yang terjadi kepada tuan muda di tempat tersebut. Yang ternyata nama dan wajahnya sama seperti Ye Quan, atau bisa dibilang Ye Quan dari dunia lain. Atas penyerangan tersebut, tuan muda berakhir tewas dengan cara yang cukup tragis karena dicurangi dari belakang oleh para penjahat. Melihat tuan muda tersebut tewas, tiba-tiba Ye Quan terhisap masuk ke dalam tubuh tuan muda tersebut dan menjadi dirinya. Kini Ye Quan yang merupakan tuan muda jenius kehilangan kekuatan kultivasinya dan harus membatalkan pertunangannya dengan gadis dari sekte lain dan menjadi seorang sampah tanpa kekuatan. Gimana kelanjutan komiknya? Yang pastinya nanti MC kita Ye Quan ini mendapatkan sebuah kekuatan sistem yang sangat kuat yang bernama Devour System, yaitu sistem yang makan benda berharga untuk meningkatkan kekuatan penggunanya. Komiknya masih terbilang baru, jadi kalian harus sabar menunggu chapter kelanjutan komiknya. I Can Summon God. Komik ini berceritakan tentang seorang pemuda bernama Qin Jun yang merupakan seorang transmigrator, yaitu seorang yang tidak sengaja berpindah ke dunia lain. Kini Qin Jun dalam keadaan yang sulit karena dirinya dituduh atas hal yang tidak dilakukan dan berakhir dibuang atau diasingkan dari kekaisaran. Walau begitu, rupanya Qin Jun ingin dibunuh oleh orang yang sudah menuduhnya. Di saat dia hampir terbunuh, tiba-tiba aktiflah sebuah sistem bernama Sistem Mitos yang merupakan sistem yang sangat kuat, yang mampu memanggil dewa ataupun iblis secara acak sebagai rekan pengguna dan menjadi bawahannya.
Oleh sebab itu, datanglah seseorang yang telah disummon oleh Qin Jun yang merupakan seorang dewi rubah ekor 9 dengan kekuatan yang sangat overpower dan pastinya sangat cantik rupawan. Tentunya setiap dewa atau dewi yang dipanggil memiliki poin kesetiaan. Jika poin itu menjadi 0, maka orang yang disummon dapat membunuh penggunanya, yaitu Qin Jun sendiri. Bisakah Qin Jun memanggil dewa atau iblis sebagai bawahannya dan menjadikan dia orang yang sangat overpower? Sebelumnya untuk chapter awal komik ini memang terlihat kurang bagus, tapi untuk gambar chapter selanjutnya pasti kalian akan suka karena alur cerita yang menarik. Dan juga komik ini merupakan komik yang direkomendasikan oleh viewers Jime. Jadi pasti cerita komiknya juga seru. Demon King Cheat System. Seperti biasa di video Jime, komik top pertama merupakan komik yang sangat seru dengan plot cerita yang unik. Berawal dari dunia yang terhubung dengan dimensi game, MC kita rupanya merupakan seorang Ghost Dungyeon yang merupakan seorang villain immortal bernama Ade Salai. Di saat pertempuran besar terjadi, para player dan pahlawan menggunakan cara yang cukup licik untuk melawan MC kita ini, yaitu dengan cara menyandra putri dari Ade Salai dan bawahannya. Hal itu membuat Ade Salai lengah dan berakhir kalah di tangan pahlawan. Sebelum kematiannya, Ade Salai meledakkan diri dengan berharap para pahlawan akan tewas bersamanya. Dan Ade Salai pun mati. 10 tahun kemudian di saat Raid Dungyeon, ada seorang pemuda bernama Zhou King yang secara sengaja dijadikan tumbal dan dibunuh oleh rekan timnya sendiri. Dan rupanya Ade Salai mengambil tubuh pemuda tersebut dan menjadi dirinya dengan nama Zhou King. Bagaimana kelanjutannya yang Jimmy bisa bilang ke depan akan sangat menarik, apalagi Zhou King yang merupakan Ade Salai kini kembali hidup dengan sebuah sistem yang sangat kuat yang dapat membuatnya menjadi villain kembali, dan sistem juga dapat membuat Dungyeon dan para monster yang akan menjadi bawahannya. Untuk komik ini Jimmy beri rating 10 dari 10 sama seperti komik sebelumnya karena plot ceritanya memiliki unsur yang unik beda dengan komik yang lain. Jadi Jimmy sarankan untuk kalian membacanya. Oke, itu dia 5 rekomendasi komik kedua terbaik dengan MC pengguna sistem part ketiga. Pembahasan kali ini Jimmy buat singkat-singkat saja, dan pastinya tiap komik yang Jimmy rekomendasikan pastikan kalian membacanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung Jimmy dan merequest berbagai komik yang menarik. Oke, kita akan berjumpa lagi di next time. Jaga kesehatan selalu. Bye bye.